Sahabat Iqra dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kondisi yang sehat dan juga selalu mendapat perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Ahkamul Idgham atau bab tentang macam-macam idgham yang terakhir. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas dua hukum atau dua macam-macam idgham. Yang pertama ada idgham mutamatsilain, yang kedua idgham mutajanisain, yang terakhir adalah idgham mutaqaribain. Apa itu idgham mutaqaribain? Idgham secara makna atau secara bahasanya adalah memasukkan huruf ke dalam huruf berikutnya. Nah, untuk mutaqariban sendiri adalah dekat, artinya berdekatan. Ya. Pada idgham mutaqariban yang dimaksud di sini adalah mengidghamkan huruf ke dalam huruf berikutnya yang berdekatan antara makhraj dan sifatnya. Kita ulangi ya, sahabat Iqra. Idgham mutaqaribain adalah mengidghamkan huruf ke dalam huruf berikutnya yang berdekatan antara makhraj dan sifatnya. Di dalam Al-Quran ada contoh yang dimana dibanding dengan ayat hukum idgham yang dua sebelumnya, idgham mutaqaribain ini contohnya paling sedikit. Di dalam Al-Quran contoh dari idgham mutaqaribain ada dua ayat. Yang pertama, alam nakhluqkum mim ma'im mahin. Pada ayat ini ada huruf qaf bertemu dengan huruf kaf. Alam nakhluqkum mim ma'im mahin. Ya, sahabat Iqra bisa mengikuti ya. Alam nakhluqkum mim ma'im mahin. Ya, pada ayat ini antara huruf qaf dan huruf kaf ya, kita bisa melihat lagi di mana makhraj dari huruf qaf yaitu pangkal lidah ya. Di beberapa kesempatan sebelumnya kita mengilustrasikan ini lidah kita ya, sahabat Iqra. Pangkal di sini ujung. Pangkal lidah paling belakang yaitu huruf qaf, tempat keluar dari huruf qaf. Sedangkan huruf kaf masih di area pangkal lidah tetapi titiknya bergeser ke depan atau pangkal lidah sedikit ke depan ya. Beda titik antara qaf dengan kaf ya. Makhraj dan sifatnya ini antara qaf dengan kaf dia berdekatan ya. Bagaimana cara membacanya? Huruf qaf pada ayat ini sudah tidak dibaca lagi ya. Tetapi kita langsung masuk membaca huruf kaf ya. Alam nakhluqku ya, qafnya sudah tidak dibaca lagi. Bagaimana bacaan atau contoh bacaan yang keliru dalam ayat ini? Huruf qafnya dipantulkan. Bagaimana bunyinya? Alam nakhluqakum. Ini contoh bacaan yang keliru. Ya, sahabat Iqra bisa berhati-hati ketika membaca ayat ini. Bacaan yang benarnya yaitu alam nakhluqkum mim ma'im mahin. Contoh yang kedua, wa qur rabbi anzilni munzalam mubaraka. Sahabat Iqra bisa mengikuti ayat yang insyaallah akan saya baca. Wa qur rabbi anzilni munzalam
mubarakah. Ya. Di awal ayat yang tadi sudah saya baca ada huruf lam bertemu dengan huruf ra. Lam makhrajnya di mana atau tempat keluar huruf lam di mana? Ujung sisi lidah setelah do, atau dalam prakteknya ujung sisi lidah itu bertemu dengan area langit-langit mulut kita. Sedangkan ro itu di bagian ujung lidahnya. Ya, kalau lam itu ujung sisi lidah, sedangkan ro itu bertemu ujung lidah yang dimana sama-sama bertemu area langit-langit. Ya, ini berdekatan. Nah, cara membaca pada ayat ini juga sama. Lamnya sudah tidak dibaca sama sekali. Jadi ketika kita masuk membaca ayat ini, kita langsung baca huruf ro. Wa qur rabbi. Bukan lagi dibaca wa qul rabbi. Ini contoh bacaan yang keliru sahabat Iqra. Bisa lebih berhati-hati. Wa qur rabbi. Wa qur rabbi. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakah. Alhamdulillah sahabat Iqra, kita sudah menyelesaikan tentang bab ahkamul idgham atau macam-macam idgham. Ya, kita bisa mengulas sedikit lagi ya, materi hari ini yang sudah kita bahas, yaitu tentang idgham mutamatsilain, mengidghamkan huruf ke dalam huruf yang sama makhraj dan sifatnya, atau saya bisa bantu untuk mudah mengingatnya. Idgham mutamatsilain, makhraj dan sifatnya sama. Idgham mutajanisain, makhrajnya sama, berbeda sifatnya. Ya, sedangkan yang terakhir mutaqaribain atau idgham mutaqaribain, makhraj dan sifatnya berdekatan. Ya, insyaallah. Alhamdulillah, kembali saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga mengajak kepada sahabat Iqra dimanapun Anda berada untuk senantiasa memperbaiki bacaan Al-Quran Al-Karimnya. Supaya kenapa? Karena salah satu syarat atau salah satu rukun di dalam sholat kita adalah membaca Al-Fatihah, dan juga disunahkan juga membaca ayat-ayat Al-Quran, di mana ini sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu ketika belajar membaca Al-Quran harus didampingi dengan guru yang kompeten. Kenapa? Ketika kita ada salah, guru kita langsung bisa apa? Memberikan pembetulan, memberikan contoh yang baik. Insyaallah terus pantau bersama kami di program Iqra. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.